Iya.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhanlah segalanya bagi kita. Pagi ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, seorang ibu tentunya ya, yang dipanggil secara luar biasa oleh Tuhan. Saya menyebut nama beliau dengan hormat, Ibu Indriati Cipto Purnomo, yang kita kenal dengan Ibu Iin ya. Ya, Ya, biasa juga kita kenal mungkin dengan Bunda Iin atau Ci Iin gitu ya Bu ya. ya, Ya, beliau adalah seorang hamba Tuhan yang juga menjadi founder ya sebuah yayasan atau organisasi Mahanaim ya. Kalau saya profiling di sini pelayanannya ada rumah singgah ya, Ibu ya, ya, program beasiswa, bantuan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu serta pelayanan sosial dan rohani ya. Dan pada waktu masa pandemi ya, pelayanan Ibu Iin yang dikoordinator oleh Ibu Iin banyak sekali melayani eh, orang-orang ya yang membutuhkan pada saat itu ya. Ada kolaborasi antara Mahanaim dan PGPI ya Ibu ya. ya, Ya, PGPI DKI Jakarta Selatan membagikan sembako kepada komunitas yang terdampak pada saat itu luar biasa ya, dan sampai hari ini pelayanan Ibu Iin dikenal di, kalau saya dulu mengenal Ibu Iin waktu saya masih kecil saya cuma dengar dengar nama gitu ya. Dan hari ini bersama-sama boleh dalam satu eh, pelayanan ya khususnya di pagi ini ya, dan saya percaya bahwa pagi ini kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tidak secara kebetulan Tuhan utus Ibu Iin untuk memberkati kita. Langsung saja saya mempersilakan Ibu Iin. Silakan Ibu, Tuhan Yesus oke. memberkati. Shalom semuanya. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Ibu, jelas. Shalom, jelas terdengar. Oke, shalom. Oke, mari kita Satu, ya, mari kita kita mulai berdoa. Kita sama-sama menghadap Tuhan. Tuhan, terima kasih. Buat kami Tuhan, tidak ada yang lebih baik selain ada di hadapan-Mu. Selain ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau menikmati persekutuan dengan Engkau. Karena buat kami Tuhan, persekutuan dengan Engkau adalah kesukaan, adalah berkat, adalah kekuatan, adalah segalanya. Mari Tuhan buat kami menangkap isi hati-Mu. Dan buat kami tahu apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Roh Kudus cengkeram kami membutuhkan Engkau hari lepas hari. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Nah, saudara, sekali lagi pagi hari ini saya mau kita menjadi umat atau kota yang dikuduskan. Saudara, ada banyak orang tahu ayat ini bahwa kita semua dipanggil dan dikuduskan, tetapi tidak mengerti bahwa kata kudus itu punya arti yang sangat dalam. Saudara, kata kudus dalam bahasa Ibrani-nya adalah kadas. Saudara, yang pertama adalah tepat sasaran. Saudara, semakin waktu kita itu terbatas, maka semakin kita harus tepat sasaran. Buat saya, hari-hari ini kita tahu saya sudah masuk 60. Saudara ya, beberapa dari saudara pasti umurnya kira-kira sama dengan saya. Ada yang jauh lebih muda. Dan semakin kita mendekati saudara usia, maka kita tahu bahwa waktu kita tidak banyak. Saudara, kita juga tahu bahwa kedatangan Tuhan di awan-awan sudah sangat singkat dan waktu kita tidak banyak. Karena itu pada waktu kita tidak banyak, maka kita harus kudus, yaitu apa? Tepat sasaran. Jangan sampai waktu kita habis dengan sia-sia. Tapi biar waktu kita ini benar-benar membawa berkat, membawa kemuliaan, membawa lawatan. Saudara, yang kedua, kata kadas atau kudus itu sebenarnya artinya prepared atau disiapkan dan didedikasikan. Ya, saudara, ada banyak orang ya yang berkata bahwa hidup saya ini buat apa? Nah, itulah saudara, kita harus tanya Tuhan. Saya bersyukur bahwa ayah saya sudah menyuruh saya tanya Tuhan, apa sih artinya hidup ini? Dan buat apa saya hidup? Destiny saya apa? Destiny itu artinya tujuan saya apa? Itu ketika saya usia 8 tahun.
Dan saya berharap walaupun mungkin sudah beberapa orang sudah tertinggal atau sudah usia sudah lebih lanjut, tapi mari kita tanya Tuhan, apa yang kau mau? Apa yang aku harus lakukan hari ini? Tujuan hidupku itu apa? Saudara, ada seseorang dia bertanya seperti itu ketika dia sedang jatuh dalam narkoba. Saudara, dan ketemu saya dan saya bilang begini, coba tanya, apa tujuan hidupmu? Dan ketika dia tanya, Tuhan itu dengan jelas berkata, aku biarkan kau mengalami ini. Dan dia dapat mimpi bahwa dia menangani saudara anak-anak narkoba, juga anak-anak yang kena AIDS. Saudara, dan sejak itu di saat dia sedang kena narkoba, maka dia memutuskan saudara untuk mengumpulkan teman-temannya yang juga kena narkoba. Dia mulai berdoa, dia mulai bersaksi, dia mulai saudara dengan sungguh-sungguh bersama-sama dengan mereka bangkit, dan tiba-tiba mujizat demi mujizat terjadi. Bahkan dia mengumpulkan orang-orang AIDS, saudara, ada yang mati di depannya, tapi mereka melihat Tuhan, mereka ketemu Tuhan, dan ujungnya dia sembuh. Tiba-tiba hidupnya berubah dari hidup yang cuma luntang-lantung, hidup yang narkoba, hidup yang stres, hidup yang saudara ya selalu merasa Tuhan kurang ini, kenapa Tuhan tidak lakukan ini. Tiba-tiba hidupnya penuh arti, tiba-tiba hidupnya fokus dengan apa yang Tuhan mau. Tiba-tiba dia mengalami mujizat demi mujizat. Setiap dada uang, dia cuma mencari Tuhan, ini rencanamu, ini kehendakmu. Maka Tuhan memberikan berkat, memberikan semua yang dia butuhkan. Sekali lagi, kita hidup harus disiapkan dan didedikasikan. Saudara, yang ketiga adalah hidup kita akan menjadi dihormati, saudara. Dihormati oleh Tuhan dan oleh manusia. Saya hari itu bertemu dengan seseorang. Dia seorang hamba Tuhan yang ada di desa. Saudara, dia pernah kena malaria sampai 5 kali karena dia hidup di Kalimantan. Saudara, dia pernah digigit ular. Dia pernah kakinya patah beberapa kali karena masuk ke dalam hutan dan jatuh, saudara. Tetapi pada waktu saya ketemu dia sangat sederhana, sangat sederhana. Tapi Tuhan langsung bilang begini kepada saya, itu orang bukan orang biasa. Itu seorang yang aku hormati. Saudara, bayangkan, kita tidak dihormati oleh manusia saja, tapi kita dihormati oleh Tuhan. Malaikat-malaikat saya lihat, saudara, tunduk. Mungkin banyak orang yang tidak pernah melihat penglihatan ini. Tetapi ketika saya melihat penglihatan ini, saya cuma bilang ini, Tuhan, buat saya, kerinduan saya adalah bukan dihormati oleh manusia, tapi dihormati oleh Tuhan. Dihormati oleh para malaikat. Karena apa? Ada sesuatu dalam hidup kita yang menjadi berkat, yang membawa banyak orang kepada Tuhan. Saudara, pendeta ini nggak pernah terkenal. Pendeta ini nggak pernah dapat tepuk tangan. Saudara, pendeta ini tidak mendapat begitu banyak, saudara ya, pengakuan seperti Tuhan berikan kepada saya. Tapi saya tahu dia seorang yang dihormati. Dia memilih pelayanan masuk ke kampung-kampung. Dia memilih, saudara, hidup sangat sederhana. Dia kadang-kadang bisa jalan 4-5 saudara ya hari, saudara, hanya untuk menjangkau mungkin sekitar 10 jiwa. Sekali lagi, saudara, biarlah kita ini menjadi orang yang dihormati. Saudara, yang terakhir, kita juga mendapat kemegahan dan keagungan. Saudara, itu milik Tuhan. Tetapi setiap kali kita itu melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita akan mencicipi sedikit banyak berkatnya, anugerahnya. Saya selalu ingat sebuah kejadian, saudara ya. Hari itu ada sebuah saudara konser besar yang sangat keren. Saudara, grandmasternya itu pemain piano yang sangat terkenal di dunia. Tiketnya yang paling murah bahkan 10 juta, saudara, kalau diuangkan Indonesia. Dan semua orang menonton, mereka semua kagum dengan penampilannya. Di tengah-tengah konser dia berkata, siapa yang mau duet dengan saya? Ayo maju ke depan. Siapa yang bisa main piano? Ayo maju ke depan, duet dengan saya. Saudara, dan tidak ada seorang pun yang maju. Mereka semua minder. Mereka semua takut, mereka semua tahu diri, dan mereka berkata, siapa saya bisa duet dengan grandmaster yang saudara tiketnya paling murah 10 juta dan begitu mahalnya pianonya 50 M dan sangat keren, saudara. Tapi tiba-tiba ada anak usia 6 tahun angkat tangan, saudara, dan
Grandmaster ini langsung bilang, ayo, ayo ke atas. Maka ke ataslah anak ini. Semua terdiam. Mereka berpikir, apa ini anak jenius yang maju? Dan dia tanya, kamu bisa main apa? Dan dia bilang, Twinkle Twinkle Little Star. Saudara, dan begitu anak ini bilang begitu, semua mereka kesal. Mereka berpikir ini anak tidak tahu diri, maju ke depan. Kalau cuma lagu itu, satu lagu saya juga bisa. Saudara, tapi si Grandmaster ini berkata, nah, mari duduk di piano yang sangat besar dan mahal itu. Dan dia berkata, jangan pedulikan apapun. Jangan pedulikan semua orang. Kamu main saja. Diulang dan diulang dan diulang. Main saja. Anak ini mulai main. Teng, 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 teng. Saudara, semua orang berpikir, kenapa anak ini harus maju? Tetapi saudara, mulai si pianis ini, Grandmaster ini mulai memainkan di depan, di samping, di atas, di bawah, pakai kaki. Saudara, dan tiba-tiba lagu yang sangat sederhana itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Neng, saudara, dan semuanya masuk. Saudara, dan kemudian semua bertepuk tangan. Anak ini dituntun dan kemudian ayo kita mengangguk. Ketika mereka mengangguk, saudara, semua bertepuk tangan, semua berdiri. Dan Grandmaster ini berkata, ini buat engkau. Saudara, kita tahu, seharusnya itu buat Grandmaster. Tapi anak itu bersama-sama. Saudara, di situ ada mungkin ada sekitar 1.000 orang. Tapi tidak ada yang berani maju. Dan ujungnya mereka tidak menerima kemuliaan. Tapi anak ini yang hanya sangat punya sedikit menerima kemuliaan. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara bisa. Mungkin saudara bisa memasak. Tapi ketika saudara memasak dan membagikan makanan kepada orang-orang miskin di jalan, maka saudara akan menerima kemuliaan bersama Tuhan. Ketika saudara berkata, Bu, saya ini cuma bisa berdoa. Oke, saudara datanglah ke rumah sakit atau ke tetanggamu yang sakit dan mulai doakan. Urapi, maka saudara akan menerima kemuliaan bersama Tuhan. Karena tiba-tiba Tuhan si Grandmaster ini akan mengubah doa kita, urapan kita, bahkan yang kita beri menjadi sesuatu yang ajaib. Saudara, seorang teman saya, dia cuma masak, saudara ya, nasi, maaf kata, pakai mie instan, Indomie goreng. Kemudian ditambah saudara orek tempe, saudara, dan dia mulai jalan. Dia jalan, saudara, dan dia tanya Tuhan, Tuhan, siapa yang aku mau kasih? Dia jalan jam 10 malam, saudara. Karena dia dapat pesan dari Tuhan, setiap jam 10 malam, kamu keluar, bawa cuma 10 saja nasi bungkus. Dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan hari itu tiba-tiba Tuhan tunjuk seorang tukang siomay. Dan Tuhan bilang kasih ke dia. Dia berpikir Tuhan dia juga jualan siomay, kasih ke dia. Saudara, dan dia datangin dan bilang, Pak, ini ada nasi buat Bapak. Siapa tahu Bapak belum sempat makan. Saudara, dan dia kaget. Dia bilang, saya harus bayar. Enggak Pak, gratis. Orang ini nangis. Dia buka, saudara, dan dia bilang, Bapak lihat, siomay saya masih utuh. Ya enggak banyak yang laku. Dia bilang, saya sampai nangis, sampai saya berkata, Tuhan, saya mesti makan apa? Nanti di rumah saya mesti kasih ngomong apa sama istri, sama anak saya. Saudara, dan dia berkata, Bapak di rumah ada berapa orang? Dia bilang, Bapak, saya ada 1 anak, ada 1 istri. Tapi anak saya, dia bilang, sekolah besok harus bawa makanan dan saya tidak punya uang. Saudara, dan teman saya ini memberikan, saudara ya, 3 nasi bungkus buat dia, buat istrinya, dan buat anaknya. Dan saudara, dia nangis, minta didoakan. Saudara, dan cuma 3 nasi bungkus membuat orang ini kenal Tuhan Yesus. Yang berkata ada Yesus yang baik, yang bisa tahu penderitaan kita dan peduli. Saudara, saya berdoa, biarlah setiap kita, apapun yang kita punya, kita lakukan. Mari kita lihat, saudara, ya, ayat yang selanjutnya. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku. Terhadap kepala kambing aku akan mengadakan pembalasan. Kalau kita ini tidak melakukan apapun, Tuhan ini marah. Kalau kita tidak peduli dengan sekitar kita. Kalau kita tidak peduli dengan tetangga, dengan orang-orang di samping yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan doa, kita marah. Karena ayat yang bilang begini, sebab Tuhan memperhatikan kawanan ternaknya. Tuhan melihat kita.
Tuhan memperhatikan apa yang kita buat. Tapi juga Tuhan minta kita memperhatikan orang lain. Dan dikatakan, dan Tuhan membuat mereka menjadi kuda keagungan dalam pertempuran. Saudara, dalam hidup ini ada banyak pertempuran. Ada pertempuran melawan kemiskinan. Ada pertempuran melawan kesakitan. Ada pertempuran, saudara ya, melawan mungkin sakit hati. Melawan fitnah. Tapi Tuhan mau membuat saudara menjadi kuda keagungan. Apa artinya? Bereaksi benar. Seperti yang tadi saya saksikan. Saudara, orang yang memberi setiap hari 10 bungkus bukan orang yang kaya. Dia sangat pas-pasan. Tapi dia berkata, Tuhan, aku cuma punya ini. Aku ambil bagian dalam kemiskinanku untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan saudara, dia memulai bagi nasi. Dia tinggal di rumah petak, bahkan kontrak. Tapi hari ini Tuhan berkati dia. Hanya karena bagi nasi, saudara. Sehingga dia punya 2 rumah. Dia punya 1 mobil, dia punya 1 motor. Dan dia bilang, saya tidak mengerti. Tuhan itu berkati dengan ajaib setelah saya membagikan kepada orang miskin makanan. Saudara, ada jaminan diperhatikan Tuhan. Ada jaminan, saudara ya, kalau saudara mau perang menghadapi kemiskinan, saudara perang menghadapi kesakitan, maka saudara menjadi kuda keagungan. Dan saudara akan di-upgrade. Saudara akan menerima berkat, menerima kekuatan, menerima keajaiban. Saudara, yang kedua, Tuhan bilang, aku ini gak selesai. Hanya mau membuat kamu menjadi kuda keagungan, di mana kamu bertempur melawan kemiskinan, kamu bertempur melawan saudara yang kesakitan, dan kamu menjadi pemenang. Tapi Tuhan bilang, aku mau. Dari mereka muncul batu penjuru. Dari mereka akan muncul patok kemah. Dari mereka akan muncul busur perang. Daripada mereka akan keluar penguasa bersama-sama. Saudara, yang kedua, Tuhan bilang, aku ini mau buat kamu menjadi batu penjuru. Saudara, batu penjuru adalah 2 tembok. Maka saudara yang di tengah, ini namanya batu penjuru untuk mengunci. Supaya tembok ini tidak runtuh, tembok ini berdiri tegak. Inilah batu penjuru, saudara. Batu-batu yang mengunci. Saudara, seringkali dalam hidup kita diminta untuk jadi pemersatu. Mungkin di rumah saudara ya, ada antara mertua saudara, kemudian ada mungkin anak-anak kita, suami dengan beda pendapat. Bisakah kita ini menjadi pemersatu? Di kantor saudara, mungkin ada banyak orang, yang satu minta A, satu minta B, kemudian ada satu saudara yang punya segala macam sakit hati. Bisakah kita menjadi penengah? Hari itu saudara, ada datang orang ke tempat saya. Saudara, anak ini berontak terus, sedangkan orang tuanya marah terus sampai anaknya mau saudara meninggalkan rumah. Dan hari itu dibawa ke saya dan saya mulai peluk anaknya. Saya bilang, Pak, boleh nggak saya bicara dulu dengan anak Bapak sendiri? Saudara, dan saya mulai dengarkan. Dia bilang, saya ini butuh Papa berlaku sebagai Papa, bukan sebagai tentara. Bukan selalu menuntut mana nilai. Tapi saya cuma pengen dipeluk. Saya cuma pengen jalan-jalan. Saya cuma pengen Papa itu bilang, I love you. Saudara, kemudian saya ngomong sama papanya sendiri. Papanya bilang, saya ini kerja mati-matian. Saya ini dulu gak punya uang. Saya gak bisa menyekolahkan. Saya ini dulu buruh. Dan saya sembari jadi pembantu saya kerja. Dia berkata, dan saya sekarang pengen anak saya sukses. Dan saya selalu pengen dia menjadi lebih baik dari saya. Tapi kenapa yang saya lihat dia cuma main. Saya lihat dia selalu marah. Dia lihat saya kurang sungguh-sungguh. Dan ketika saya mencoba memberi pengertian kepada Bapak dan kepada kedua anak ini. Dan akhirnya mereka bersatu. Saudara, sang Bapak berlaku mulai berbeda pendekatannya. Dan sang anak, saudara ya, mulai menunjukkan saudara kesungguhannya dalam belajar. Saudara, ujungnya keluarga ini menjadi keluarga yang luar biasa memberkati banyak orang. Nah, maukah kita menjadi batu penjuru, saudara? Dimanapun, kapanpun. Saudara, kita menjadi patok kemah yang menguatkan banyak orang.
menguatkan keluarga demi keluarga. Mungkin hari ini ada keluarga yang sudah lemah, keluarga yang mau bercerai. Mungkin ada keluarga saudara yang hari-hari ini sedang dilanda masalah dengan hutang dan apapun. Mari kita doakan. Saya bersyukur ibu saya dan ayah saya mengajarkan. Saudara, di tetangga-tetangga kami mereka semua tahu. Mereka kekurangan uang, mereka setidaknya bisa minta makanan di tempat saya. Saudara, ketika mereka saudara yang berantem suami istri, setidaknya mereka bisa minta nasihat kepada ayah dan ibu saya. Saudara, ketika mereka saudara bahkan saudara sangat menghadapi penyakit, mereka bisa datang ke tempat saya, ke tempat ibu saya dan minta didoakan. Saudara, tetangga kami semua agama Islam. Tapi saudara, itu ada sesuatu pemandangan yang ajaib. Kalau saudara tahu, mereka datang ke tempat saya, ke tempat bapak ibu saya, Pak Yusak, dan minta didoakan karena sakit ini, sakit itu. Mereka berantem dan mereka datang ke tempat kami untuk minta diselesaikan. Itulah patok kemah. Saya berharap saudara, tetangga-tetangga kita tahu bahwa kita bisa menjadi patok kemah, memperkuat, menyayangi mereka, menjadi berkat. Saudara, dan kita bisa menjadi busur perang. Artinya kita melesat, kita pergi kemanapun yang Tuhan suruh. Hari-hari ini kalau saudara tinggal di dekat sungai, saudara ada saudara ya mungkin di dekat air laut, mari saudara pergi ke pantainya, curahkan anggur saja. Dan berkata, Tuhan, ini lambang dari darahmu. Ada darah Kristus di tempat ini. Sehingga tidak ada sungai yang meluap dan menjadi banjir yang membahayakan. Tidak ada ya segala sesuatu yang membuat menjadi tsunami atau apapun yang berbahaya. Karena ada darah Yesus yang berkuasa, yang membuat semua menjadi baik. Tapi kalau saudara tidak punya anggur, saudara bisa ambil minyak. Dan saudara berkata ini ada pengurapan, ada tanda Tuhan. Bahwa tidak boleh ada yang negatif terjadi atas kota kita, atas bangsa kita. Saudara, kalau saudara tinggal misalnya, saudara ya di dekat jalan raya, saudara yang rame, saudara bisa curahkan sedikit minyak. Dan saudara bilang tidak boleh ada kecelakaan. Tidak boleh ada roh maut di sekitar sini. Tidak ada yang boleh. Roh yang membuat kehancuran. Saudara, maka saudara menjadi busur perang. Saudara menjadi penguasa. Karena Tuhan memberikan kuasa. Ingat pada waktu manusia diciptakan. Tuhan bilang, jadilah ya penguasa. Yang mengatur semuanya. Bagus saudara menjadi penyembah. Bagus saudara menjadi pendoa. Itu betul. Tapi ingat pertama kali manusia diciptakan. Tuhan bilang, berkuasalah atas segala sesuatu. Jadi ada kuasa Tuhan, ada kemenangan Tuhan, ada otoritas Tuhan yang diberikan kepada saudara. Saudara bisa berkata kepada penyakit, pergi dalam nama Yesus. Seperti yang dikatakan oleh tadi Ibu Anastasia bahwa saya saudara ya, saudara berkata pergi kepada COVID pada waktu itu. Saya mendoakan ribuan orang COVID. Saya berkata pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya bersaksi dengan saudara. Saya ini mendoakan selama 3 tahun pandemik saudara ribuan. Dan saya tidak pernah terkena Tidak pernah terkena COVID. Saya cuma melihat Tuhan itu ajaib sekali. Karena itu saya berkata, ayo jangan takut, jangan takut. Kita berkuasa. Saudara, ada jaminan yang lain. Sakaria 10 ayat 5. Maka mereka menjadi pahlawan yang menginjak-injak musuh. Seakan lumpur di jalan. Mereka berperang sebab Tuhan menyertai mereka. Saudara, jaminan penyertaan Tuhan lebih dari segalanya. Saya berdoa, tidak ada seorang pun yang takut, tidak ada seorang pun yang sedih, karena Tuhan menyertai kita. Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, ingat kita lebih dari pemenang. Saudara, ada berkat lagi yang lain. Saudara dikatakan, Sakaria 10 ayat 6, aku membuat kuat kaum Yehuda, aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Jadi sekali lagi Tuhan mau menyelamatkan apapun persoalan saudara. Aku menyayangi mereka. Dan terakhir, saudara ya, Sakaria 10 ayat 7, Efraim akan menjadi seperti seorang pahlawan. Hati mereka akan bersuka cita dan bersorak-sorai. Mari hari-hari ini jangan bersedih, tapi bersorak-sorai. Karena bersorak-sorai adalah kekuatan dari Tuhan. Pada saat ada masalah,
pilih untuk bersukacita, pilih untuk percaya, pilih untuk mengucap syukur. Ada kemenangan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke. Terima kasih Bu In. Saya Mari Harsitorus. Jadi untuk Oke, Pak. pertanyaan dan doa saya akan lead mereka ya. Wah, saya kira Ibu Iin ini nama ngetok Iin Parlina dari Bimbo zaman-zaman kita dulu. Bukan, Pak. Saya kira wah, Iin Parlina udah murtad nih kayak, maaf nih. Tapi ini Bu In yang langsung Tuhan kirim ke kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi firman Tuhan udah berbicara melalui Bu In. Ingat, kita ada buka 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaan silakan ditanya nanti siapa duluan. Tapi ingat baik-baik ya, ini pertanyaan, bukan curhat, bukan kesaksian, bukan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua nanti ada doa ya, Ibu In akan mendoakan 3-4 orang. Nah, untuk doa ini tolong diketik aja di chat, nanti Ibu In akan membaca. Siapa yang akan didoakan, nanti Tuhan akan memimpin Ibu In karena keterbatasan waktu ya. Betul. Jadi pertama untuk kita pertanyaan saja. Silakan, saya akan buka untuk pertanyaan. Siapa yang duluan buka chatnya? Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Sekarang, Pak. Iya, siapa? Nama siapa? Maaf. Ya, Hari Rofian. Hari Rofian. Dari mana, Pak? Sekarang ada di Manado. Manado. Oke, selamat. Selamat pagi. Silakan langsung. Haleluya. Terima kasih Iya. Pak Luhut, Pak Sitorus. Iya. Dan terima kasih Ibu Iin. Banyak pengalaman yang saya dapatkan dari Tuhan lewat Ibu Iin. Dan saya bersyukur 2 bulan lalu saya mendapat bagian dari pelayanan Ibu In ke Hainan, China. Oh iya, Pak. Terima kasih. Waktu pertemuan ibadah di Baktrah Mahanaim saya ikut. Iya. Tapi karena orangnya lebih dari 1.000. Iya, banyak sekali, Pak. 3.000, Pak. Juga di Cirebon saya ikut. Betul. Di rumahnya tantenya Ibu In. Betul. Oke, langsung pertanyaan Pak. Langsung pertanyaan aja Pak. Terima kasih sharingnya. Karena saya sudah apakah di Manado juga sudah ada cabang dari Mahanaim Baktrah? Ada Pak. Ya. Ada Pak. Ada tapi ada tapi bentuknya memang ada beberapa yang seperti persekutuan, ada yang rumah singgah, ada juga yang bentuknya gereja. Ada Pak. Tapi kami berkoordinasi. Kami memang tidak membentuk dalam bentuk yayasan atau gereja ya. Saya ini bukan gereja, Pak. Saya ini ya. Saya ketemu Ibu In kan tahun 2017 di Malalayang pada pertemuan ibadah. Di situ saya kenal Ibu In dan Roh Tuhan bilang sama saya banyak bergaul, banyak meniru pergaulan Ibu In dengan Tuhan. Amin, amin. Itulah saya banyak mengikuti setiap ibadah-ibadah Ibu In. Ya. Dan terima kasih. Saya sudah di Manado, memang saya ini orangnya sangat mobile. Minggu ini juga mungkin setelah sidang, saya seorang advokat, saya akan ke Talaut. Wow, puji Tuhan. Ya, mari terus Pak. Biar jadi berkat luar biasa. Terima kasih Pak Rohan. Terima kasih Pak Rohan. Tuhan berkati. Baik, ada berikutnya. Silakan di-unmute Pak. Silakan ada berikut dari Pendeta Petrus. Saya lihat di chat. Silakan Pak Petrus di-unmute. Ya, kami dari Jogja. Mau tanya, kalau misalnya kita ini mau mendoakan kota atau bangsa gitu, itu sebetulnya ada daerah teritorial kekuasaan gitu nggak ya? Karena kita tiba-tiba berdoa sesuatu buat bangsa gitu. Itu apakah bisa mungkin levelnya kita itu belum setinggi itu, jadi untuk mengklaim untuk satu bangsa itu rasanya terlalu bahaya gitu, atau gimana ya di dalam roh itu?
Oke. Ayatnya kan berkata bahwa Bapak itu diberi kuasa. Jadi yang memberi kuasa bukan kita karena kita hebat atau karena kita dahsyat, tapi karena Tuhan yang memberi kita kuasa. Dan kemudian bagian kita memang diminta untuk berdoa, untuk bangsa, untuk negara, untuk apapun. Jadi Bapak dimanapun, ayat yang lain berkata, tanah yang kau injak itu menjadi milikmu. Jadi dimanapun Bapak berada, misalnya Bapak tinggal di Jogja, Bapak tinggal berkata, saya berdoa untuk kota saya, karena saya ada di sini. Tapi kalau Bapak dengan semangat berkata, saya berdoa buat Jawa Tengah, Jogja dan Jawa Tengah juga nggak apa-apa. Yang penting lakukanlah dengan sukacita, ya, lakukan dengan iman. Karena Alkitab berkata bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Dan diminta berdirilah untuk kotamu. Karena kesejahteraan kotamu adalah tanggung jawab kita. Jadi seberapa kita berdoa itu sangat menentukan. Nggak perlu takut serangan balik dari penguasa negara gitu nggak ya? Perlu kita tinggal bilang begini, Tuhan tutup bungkus semua. Karena ayatnya berkatakan Tuhan menjadi tembok berapi di sekeliling kita. Jadi saudara, Tuhan itu menjadi juga apa? Gunung batu perlindungan. Jadi pada waktu kita tahu ayat-ayatnya, kita tinggal berkata, Tuhan ingat aku. Berikan aku kekuatan dan jadilah tembok berapi dalam hidupku. Jadilah gunung batu kekuatan, gunung batu perlindungan. Maka kita tidak akan menerima ya yang namanya serangan balasan. Sebenarnya serangan balasan kadang-kadang terasa, tapi itu sebagai tanda bahwa kita lebih dari pemenang. Ya, jangan takut, percayalah Tuhan membiarkan kadang-kadang ada serangan balasan untuk apa? Untuk kita berlatih lebih kuat. Kita berlatih ayat-ayat demi ayat-ayat. Coba katakan, misalnya hari itu anak-anak saya, saudara ya, hari itu mereka masih muda, mereka masih umur 15-16 tahun, dan mereka jalan, saya suruh peperangan rohani di sebuah daerah yang memang angker. Dan banyak orang itu berkata begini, Bu Iin, Ibu Iin ke daerah-daerah angker itu memangnya apa ya, ngapain? Saya bilang ya daerah angker itu perlu dibersihkan supaya apa, tidak mengganggu orang-orang. Di daerah itu sering sekali terjadi kecelakaan. Dan saudara kalau ada karunia penglihatan, maka kita bisa melihat iblis itu benar-benar mengganggu mobil-mobil dan sebagainya. Saudara, dan saya suruh anak saya waktu itu masih 15 tahun, 12 tahun, yang nyetir sopirnya, saudara ya. Dan berangkatlah mereka, saudara, ke sana. Saya bilang, bersihkan, doa, curahkan anggur, curahkan perjamuan, curahkan juga minyak, dan usir iblis supaya tidak membuat kecelakaan. Saudara, dan begitu itu mobil sampai sana, tiba-tiba saudara itu mobil berhenti gerak, nggak bisa dinyalakan. Saudara, dan mereka benar-benar melihat mobilnya goyang. Saudara, digoyang tidak tahu, tidak ada makhluknya. Dan anak saya memang punya karunia penglihatan, dia mulai teriak, saudara. Karena dia melihat iblis menggoyang mobilnya. Saudara, tetapi dalam keadaan seperti itu, saya bersyukur. Maka mereka itu mulai mengeluarkan ayat demi ayat. Tuhanlah gunung batuku, tempat aku berlindung. Yang satu berkata, aku keluarkan pedang roh. Yang satu berkata, ya, oleh darah anak domba kita mengalahkan suatu kuasa iblis. Dan mereka melihat bagaimana iblis itu pergi dari daerah itu. Saudara, mereka pulang dan mereka bercerita. Dan sejak itu mereka bukannya takut, tapi mereka membaca Alkitab lebih banyak. Saudara, jadi sekali lagi jangan takut terhadap serangan. Saudara, Tuhan berkata, aku tidak akan memberi pencobaan melebihi kekuatanmu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima Saling kasih. menguatkan kita ya. Itulah Pak untuk kita semua. Jadi ingat ya baik-baik ya, setiap pertanyaan oleh satu orang, tapi jawaban Ibu In untuk semua orang. Ingat ya, tidak ada satu orang pun kita yang kebal terhadap jawaban, karena jawaban itu firman Tuhan, benar Bu In ya. Oke, Betul. satu pertanyaan lagi, silakan. Satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk dalam doa. Nanti kalau akan berkembang, ya siapa Bu? Ibu Kristina. Ya. Oke, silakan Bu Halo, Kristina. Bu Dari In, mana Bu? terima kasih. Saya dari Semarang. Nggih, Semarang kali ini banjir. Monggo. Kamu di Jakarta di Bali Samudra dulu waktu di Pak Petrus Agung menghadiri ya Pak.
Bisa saya tanyakan bagaimana dengan caranya urapan Roh Kudus masuk di dalam hati dan keluarga kita. Kita tuh sering baca firman dan segala macam, tapi saya belum bisa melihat Roh Kudus untuk bekerja, karunia-karunia Tuhan. Terima kasih Bu Iin, terima kasih. Saudara, sekali lagi kita bersaksi saja. Bagian kita itu bersaksi, tapi jangan diajak debat. Misalnya nih ya, saya punya banyak keluarga yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan mereka juga bahkan ada yang ateis, saudara. Dan saya cuma bagian saya bersaksi. Saya cuma selalu bilang, saya puji Tuhan loh, hari itu saya nggak ada uang. Saya berdoa, tiba-tiba ada yang telepon pesan makanan. Ya, dan saya bisa masak, itu awal-awal pelayanan saya ya. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan saya makan, bahkan saya bisa memberi makan orang lain. Saudara, mereka mulai tanya, kalau kamu doa, terus Tuhan jawab iya. Terus kamu bisa dengar suara Tuhan? Bisa. Walaupun suara Tuhan tidak audible, hai anakku gitu ya. Tapi lewat Alkitab, tapi lewat perasaan. Saudara, dan hari ini semua percaya Tuhan. Jadi saudara, kita memang bagian kita yang pertama adalah bersaksi. Tapi bukan berdebat. Bedakan jelas ya. Bersaksi itu saudara ceritakan aja tentang kebaikan Tuhan tanpa berdebat. Saudara, yang kedua, kita mulai doakan. Doakan dengan cara apa? Ikat semua roh yang menghalangi mereka untuk bertobat. Ikat setiap roh yang menyesatkan, roh yang membuat mereka marah, roh yang membuat mereka tidak percaya Tuhan. Saudara, tidak di depan mereka. Saudara, di rumah saudara saja. Kalau perlu ada fotonya, tumpang tangan fotonya. Lewat HP, lewat apapun tidak masalah. Karena pekerjaan roh tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara, dan yang ketiga, saudara, mari mintakan ampun. Karena setiap orang, Alkitab berkata, yang menghalangi jawaban doa, sentuhan Tuhan adalah dosa-dosa. Mintakan ampun Tuhan, ampuni dosa mereka, ampuni kemarahan, ampuni mereka berzina, ampuni mereka meninggalkan Engkau, kesombongan. Saudara, dan yang keempat, minta malaikat Tuhan. Alkitab berkata Tuhan pengen semua orang diselamatkan. Alkitab berkata Roh Kudus ingin menjamah semua orang. Tapi kekerasan hati kita, ya ingat ada 4 tanah. Ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang keras dan sebagainya. Dan ini yang menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Jadi bagian kita bisa tadi seperti yang saya bilang, saudara, pertama bersaksi, yang kedua berperang melawan roh-roh yang mengganggu mereka tanpa mereka sadari. Saudara, yang ketiga minta ampun, yang keempat minta malaikat. Malaikat ya, jamah, atur, seret, pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat yang bisa membawa mereka kepada Tuhan. Saudara, sekali lagi, pelayanan malaikat itu sangat nyata, sangat real. Dan saya melihat pada waktu kita sungguh-sungguh mendoakan mereka, maka Tuhan akan benar-benar melawat mereka. Tapi sekali lagi, jangan terpancing untuk berdebat dan memberi komentar negatif. Misalnya, ya gerejanya jangan di Katolik, misalnya begitu ya. Tapi pindah aja ke tempat saya. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh, perkataan-perkataan begitu tidak boleh. Itu akan membuat tembok tebal, saudara ya, satu dengan yang lain. Jadi saya berdoa Ibu mengerti kurang lebih. Baik, terima kasih, betul-betul Ibu Iin, Ibu Christine, untuk kita semua ya. Ingat, berdoa bukan untuk kita mau melihat orang, kesempatan dalam doa. Kita bisa nampar orang, enggak ya. Itu motivasinya enggak benar tuh. Sambil doa juga ngemis juga sama orang di luar, enggak. Kita berdoa kepada Tuhan untuk orang kita doakan. Puji Tuhan. Baik Bu In, ini sudah di chat, sudah ada doa-doa. Ibu bisa seleksi bagaimana Tuhan pimpin Ibu mendoakan, apakah semuanya, karena tidak banyak. Dan saya ini supaya lebih praktis ya, Bu. Ya, saya langsung berdoa buat semua ya. Iya. Ya. Minta doa yang saya chat dari HP tadi malam ya, Bu Pendeta. Iya, tadi Bu. malam saya ngechat
Betul, ini kan banyak Bu yang ngecat saya. Jadi saya doanya aja ya. Iya. Puji Iya, Tuhan. semuanya Oke, banyak terima kasih. Salam, salam. ada Jujur yang doa, saya makin cantik. iya, ada yang doa buat anaknya, ada yang minta doa pekerjaan, ada yang doa ekonomi. Jadi Pak, saya karena waktu kan jam 6 sudah harus selesai. Ya, Bu, Jadi kita, maaf 6.30 Bu, masih ada waktu mungkin 6.15. ya Iya, puji tutup ya. Masih bisa tutup dengan nanti doa syafaat kita. Saya pimpin. Jadi Silakan Bu. kita berdoa umum ya, Bapak Ya. boleh dibacakan lebih lagi. Boleh dibacakan semua Bu, Pak, supaya kita satu-satu kita berdoa bersaut-sautan. Saya Oke. suka kita bersaut-sautan, Bapak baca, saya bersaut-sautan mendoakan. Baik, puji Tuhan. Ini ada yang minta mendoakan supaya bisa bersatu lagi rumah tangga. Iya. Seperti sesama suami Lise Wang Yuting. Mari kita silakan Bu untuk mendoakan itu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Hamba sungguh-sungguh berdoa Tuhan untuk semua yang sudah ditulis. Hamba mulai berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ingin bersatu. Kirata syakara parata syukurotose. Semua roh Tuhan yang membuat mereka ini terpecah belah. Mungkin ada kemarahan, mungkin ada luka, mungkin ada Tuhan penderitaan, ada kemiskinan, apapun alasannya hamba tidak mengerti. Tapi hamba berkata Engkau datang untuk memberi hidup, memberi kelimpahan, memberi sukacita. Karena itu semua yang mencuri, yang membunuh, semua yang membuat kesakitan, kami ikat, kami tolak, kami buang ke alam maut. Dan kami berkata Tuhan ini waktunya pemulihan. Engkau yang berkata Engkau datang untuk membawa pemulihan. Biar Engkau pulihkan. Kau juga lihat Tuhan apa yang sudah dicat oleh beberapa anak-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak mereka. Kami berdoa untuk mereka yang butuh pekerjaan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang butuh disembuhkan. Kami berdoa Tuhan tangan-Mu yang ajaib melakukan lebih dari apa yang pernah kami doakan. Berikan yang tepat Tuhan. Berikan yang tepat. Biar kami dan seluruh keluarga kami mencintai Engkau. Kami dan seluruh keluarga kami ada di hadapan-Mu. Kami dan seluruh keluarga kami melayani Engkau. Kami dan seluruh keluarga kami tepat sasaran seperti yang Kau mau, dikuduskan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Meling minta mendoakan ada saraf kejepit di lutut, ada pengapuran. Kemudian ada satu lagi, nanti aja Ibu Meling dulu Bu. Ada saraf kejepit di lutut, silakan. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Ibu Meling yang ada saraf kejepit. Kami percaya, kami mulai berkata sel-sel yang ada di dalam hidup Ibu Meling. Ayatnya berkata kami berkuasa. Ayatnya berkata Tuhan bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Karena itu kami berkata setiap sel kembali pada tempatnya. Tidak ada otot kejepit. Kami minta kesehatan karena kami percaya itu bagian anak-anak Tuhan. Kami juga tumpang tangan karena ayatnya berkata pada saat kami tumpang tangan maka kesembuhan terjadi. Tuhan, Kau melakukan karena Engkau yang berfirman pada saat ada yang sakit tumpang tangan maka kesembuhan terjadi. Engkau juga yang berkata kalau ada yang sakit oleskan minyak, maka kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ini dari kita, tim PD Anestasi, minta mendoakan Bu In, supaya Tuhan mengirimkan, kita berdoa untuk 100 orang target. Jadi bukan karena yang berkhotbah itu orang-orang penting, orang-orang VVIP, atau orang-orang besar. Tidaklah, siapapun yang Tuhan izinkan berkhotbah di PD pagi ini, Tuhan kirimlah 100 orang. Jadi kita mohon doa Bu, supaya bisa Tuhan kirim 100 orang targetnya. Kemarin terakhir sempat 91. Silakan. Amin. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan doa-pendoa. Kami percaya ada penjaga-penjaga, ada pendoa-pendoa, ada orang yang setiap kali Tuhan
sama Tuhan terus dan terus menaikkan pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang berdiri dan membawa kami semuanya dan menarik orang-orang di sekitar kami supaya kami bisa bersekutu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta seperti yang mereka rindukan, 100 orang bahkan lebih yang selalu bergabung dan selalu berdoa, selalu berperang. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan bawa persekutuan ini, Zoom ini menjadi lebih tepat, lebih berkenan, lebih sungguh-sungguh, lebih seperti yang Kau mau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin. Ini doa terakhir, mungkin saya gabungkan, ada 3 orang minta doa. Ibu Teti Situmorang juga ada saraf kejepit ringan. Suami Ibu Teti, Pak Guntur Simangunsong, lupa ingatan. Mohon kita doakan untuk Tuhan kembalikan. Kemudian ada doa lagi untuk anaknya, untuk menjadi pegawai tetap diangkat. Kemudian ada lagi yang minta mendoakan, rindu bahwa kita berdoa untuk istana negara, untuk gedung-gedung DPR pemerintahan. Tentunya untuk mereka takut akan Tuhan. Dan terakhir, untuk bisnis mengalami terobosan, sehingga anak buah saya tidak kekurangan. Jadi biarlah untuk bisnis juga, apapun, Tuhanlah yang memberkati. Semoga Ibu In masih ingat beberapa. Silakan Ibu In, Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa Tuhan untuk anak sekali lagi yang mengalami kejepit walaupun sedikit dan ringan. Kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan. Kami percaya sekali lagi semua otot-otot kami, semua urat-urat kami on position. Tidak ada yang salah, tidak ada yang terjepit, tidak ada Tuhan yang bermasalah. Setiap pembuluh darah lancar dan semuanya baik-baik saja. Kami berdoa yang doa ingatan. Kami berdoa ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Apapun yang menjadi tekanan, stres, mungkin dia tidak bisa mengampuni, mungkin dia tidak bisa melupakan kemarahan. Ampuni Tuhan, dan hamba berdoa, bicara Tuhan, karena satu kata dari Engkau itu akan menyembuhkan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang minta Tuhan supaya anaknya diangkat menjadi pegawai tetap. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Lakukan Tuhan. Kami percaya sungguh-sungguh Engkau Tuhan yang mengangkat, Engkau Tuhan yang memberikan kesempatan. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan dari pusat sampai bawah. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Jokowi walaupun dia sudah tidak jadi presiden, kesehatannya. Kami berdoa Tuhan untuk Prabowo, Gibran, dan semua wakil-wakil rakyat Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan untuk Bapak Luhut walaupun dia sudah sangat lanjut umurnya, tapi beliau masih menjadi wakil anak-anak Tuhan. Mereka disorot dan hari-hari ini sangat-sangat dihadapkan dengan banyak dilema, dengan banyak keadaan tuntutan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa biar bangsa kami bisa membayar utang, bisa menghadapi semua resesi, bisa mengalami dan keluar dari keadaan. Kami berdoa khusus untuk Menteri Keuangan. Kami berdoa beri kebijaksanaan supaya semua membawa kebaikan dan bukan kerusuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom atas Indonesia. Terima kasih Tuhan semuanya. Ada lagi? Puji Tuhan. Satu kali lagi nih Bu, mungkin kalau kesempatan ada yang tadi Ibu Christina tambah, ada anaknya supaya bertobat Sari sebagai anak Tuhan juga. Ningsi minta promosi. Nah ini kita hampir lupa. Saudara-saudara kita lagi kena bencana alam Bu di Sumatera Betul. Dari utara. Kita akan berdoakan bersama. Itu Bu yang terakhir untuk mendoakan. Iya. Silakan Bu Tuhan pimpin. Tuhan kami sepakat Tuhan berdoa untuk cuaca ekstrim. Kami tahu ini cuaca masih terus sangat bahkan buat daerah Sumatera, di daerah Jawa ada ancaman topan dan badai. Kami berkata semua topan dan badai bergerak ke arah laut dan tidak mengganggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ada tembok Tuhan, tembok berapi, perlindungan, tembok firman Tuhan, tembok pujian, sehingga tidak ada bencana yang mengena kami. Kami berdoa Tuhan buat Aceh, buat Padang. Kami berdoa Tuhan buat daerah Sumatera Utara,
Tolong Tuhan. Kami berpandang anugerah-Mu Tuhan. Kami stop semua bencana. Kami juga berkata tidak ada lubang-lubang neraka. Tidak ada Tuhan. Kematian yang terus bertambah. Stop di dalam nama Tuhan Yesus. Roh maut stop dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat dan kami berkata setiap cuaca menjadi normal, tidak ada lagi bencana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong Tuhan buat pemerintah, tolong buat orang-orang di sekitar sana, tolong Tuhan supaya ada solusi, ada jalan keluar. Kami berkata banjir berhenti, banjir bandang berhenti, kerusuhan berhenti, badai berhenti, semuanya menjadi tenang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, amin. Satu paling terakhir, ada yang baru selesai operasi. Ibu Lili, untuk pasca operasi Tuhan beri recovery cepat. Jadi bagi yang sakit secara umumnya lah Bu, selain Ibu Lili yang lagi, supaya Tuhan sertai juga yang kena, yang di musibah, ada yang sakit ISPA, ada yang sakit kekurangan air, listrik, supaya seperti Ibu tadi yang menyampaikan bantuan, tidak korupsi Bu. Apalagi anak-anak Tuhan banyak di sana. Silakan Bu. Penyakit kanker. Oh ya, siapa Bu yang sakit kanker Bu? Yang ada yang sakit kanker siapa? Tadi Bu Lili ada dibilang doa pasca operasi, dia hanya operasi aja nggak disebutkan apa Bu. Oke, kami berdoa Tuhan buat semua yang pasca operasi. Tadi ada yang menyebut ada yang kanker, ada yang ISPA, ada semua sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, ayat firman-Nya berkata, semua penyakit Tuhan sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Karena itu kami berdoa, ampuni sekali lagi, ampuni Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya kesembuhan yang luar biasa Engkau berikan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menguasai, Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Kami berkata Tuhan, biar kesembuhan, kesehatan semuanya melanda setiap kami. Terima kasih. Kami tolak semua yang negatif, supaya bantuan semua juga tersalurkan. Tidak ada yang mengkorupsi, tidak ada yang memberikan hal-hal yang negatif, tapi semuanya yang terbaik. Ada banyak anak-anak-Mu Tuhan, tolongi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan kita udah mendoakan semua. Jadi doa syafaat udah dibuat oleh Ibu. Jadi saya serahkan untuk Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Nantala, untuk menutup dengan doa berkat, dan kita akan sama-sama setelah itu nyanyi Bapak terima kasih. Sekali lagi silakan Bu Yustini kalau ada tambahan. Baik Bu, saya serahkan ke Bapak Pendeta Daniel untuk menutup dalam doa berkat, dan nanti kita sama-sama menyanyikan Bapa terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bu In, Tuhan yang membalaskan dengan berkat surgawi yang melimpah. Silakan Bapak Pendeta Daniel. Mari saudaraku yang Tuhan kasih, kita arahkan kepada Tuhan segenap hati kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan, kehendak kita arahkan dan serahkan kepada Tuhan sepenuhnya, seutuhnya dan selengkapnya. Dan sekarang terimalah segala berkat Tuhan buat kita sekalian, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin.
Puji Tuhan. Puji Terima Tuhan. kasih. Terima kasih Bu In. Ya, Tuhan saya berkati. Semangat ya, semua. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima Puji kasih Terima Tuhan. Ibu. kasih Bu In, terima kasih Pak Selamat Mario, bekerja terima semua. kasih Pak Jangan Donat, terlambat terima bekerja. kasih Bu Puji In, Tuhan. terima kasih, Selamat terima pagi kasih Indonesia. Pak Mario, terima kasih Puji Pak Tuhan semua. Mario, Cikoro. Yang di dunia. Ayo, bye-bye.